Aku adalah dewa santai. Ilmu kedokteranku dapat membalikan hidup dan mati. Anak muda, kita memiliki takdir yang sama. Kini telah mewarisi ilmu kedokteran santai dan kejeniusan dewa santai. Menjadi dewa santai generasi baru. Ah, Lin Feng, kau baik-baik saja. Bangun, cepat bangun. apa? Kau lihat apa? Kenapa kau tidak pakai baju? Siapa yang tidak pakai baju? Apa yang kau bicarakan? Aku bahkan khawatir padamu. Tak kusangka kita datang dan langsung berbuat nakal. Ya, aku memang begitu. Apa yang kau bicarakan di sini? Jangan-jangan kau sakit. Tidak, kau harus ikut aku. Mau kemana? Tentu saja untuk menemui kakekku. Kakekku adalah dokter Tiongkok tertua yang terkenal di kota Yun. Hari ini kebetulan diundang ke rumah sakit untuk mengobati orang. Sekalian melihatmu. Aku tidak bisa sembarangan mengobati Xiao An. Lebih baik kita pergi menemui Sumo dan kakeknya. Pastikan apakah ilmu kedokteranku benar-benar ada. Kenapa? Kau, ayo pergi. Ayo, kenapa kamu mencubit saya? Dokter Su, tolonglah, selamatkan anak saya. Nak, racunmu terlalu kuat. Meskipun saya sudah menekan racunnya untuk sementara, segala sesuatu hanya bisa ditunda, kecuali Kecuali apa? menemukan ahli sejati yang bisa mengobati racun. Sayangnya, teknik jarum ini sudah lama hilang. Tidak ada cara lain. Dia akan mati. Saya yang akan mengobati. Ini sudah zaman berapa? Masih percaya pada pengobatan tradisional yang kuno itu, mengobati dan menyelamatkan nyawa, dengan peralatan medis canggih kita, dan teknologi medis yang tinggi. Apa kamu benar-benar bisa menyembuhkan anak saya? Saya punya 10%. 44% sudah sangat tinggi. Serahkan pada dokter-dokter yang tidak kompeten ini. Bisa jadi orangnya sudah tidak ada. Baiklah, saya serahkan padamu. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan anak saya, selain biaya pengobatan, saya akan memberimu 1 juta tambahan. Setuju? Baik. Ini yang kalian lakukan. Ini untuk mendisinfeksi. Apakah ini steril? Ini adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Kerja itu hanya sembrono, terinfeksi. Apakah kalian bisa memikul tanggung jawab? Sialan. Jarum perak ini mengunci aliran energi pasien, menghalangi penyebaran racun. Begitu dicabut, racun akan sulit dikendalikan. Nak, kamu juga mengerti pengobatan tradisional Tiongkok. Kamu ini, anak kecil yang tidak berdaya. Berani mengurus urusanku, seorang. Dokter medis yang baru pulang dari luar negeri. Apa urusannya? Masih muda? Kenapa tidak melakukan yang lebih baik? Kenapa harus belajar pengobatan tradisional Tiongkok? Menipu dan memperdaya. Jangan terus-terusan bicara tentang luar negeri. Dengar sini. Warisan nenek moyang kita tidak kalah dengan luar negeri. Serahkan anakmu padaku. Aku bisa mengobati racun ini. Aku bisa mengobati racun ini. Dengan pengobatan tradisional Tiongkok ini. Tingkat medis tidak meningkat, tapi kemampuan untuk berbohong justru meningkat pesat. Jangan terburu-buru, ini masalah besar. Kita tidak bisa memikulnya. Nak, terima kasih. Jangan campuri urusan ini. Tenang saja, saya yakin. Apakah kamu ingin membuktikan pengobatan tradisional Tiongkok? Ini kesempatan untukmu. Supaya kamu tidak bilang kami pengobatan barat menindasmu. Tidak, bagaimana mungkin saya bisa menyerahkan anak saya kepada sekelompok dokter bodoh ini? Sudah lihat kan? Kesempatan sudah diberikan. Kamu tidak memanfaatkannya. Biaya penampilan yang seharusnya kamu terima tidak akan kurang 1 sen pun. Saya tidak ingin melihat kalian lagi, pergi sana. Jika tidak boleh saya yang menyentuhnya, biarkan saya pergi. Tidak 1 sen pun, saya pamit. Keluar dari lumpur tanpa ternoda. Saya beri kamu satu nasihat. Jarum perak ini sebaiknya jangan dicabut, kalau tidak. Saya dokter medis. Apa yang tidak saya ketahui? Dia tidak membiarkan saya mencabutnya. Saya tetap akan mencabutnya. Diam. Anak muda ini adalah kakek. Namanya Lin Feng. Dia adalah teman sekelas saya di SMA. Apakah kamu juga mengerti pengobatan tradisional Tiongkok? Sedikit mengerti?
bisa memahami teknik akupunktur saya. Tidak mungkin hanya berhenti di tingkat sedikit mengerti. Kakek Su, Anda terlalu memuji. Bajingan, kembalikan nyawa anak saya. Jelas-jelas kamu yang mengusir kami terlebih dahulu. Sekarang anakmu mengalami masalah, tidak mencarinya, justru mencari kita. Apa maksudnya ini? Kalian baru keluar dari ruang perawatan 1 menit. Saya bahkan belum menggunakan alat medis. Pasien sudah meninggal. Saya yakin. Kalian pasti telah melakukan sesuatu. Kenapa kamu menganggap suamiku begitu pelit? Kamu bahkan ingin membunuh anakku. Hari ini kalian semua tidak boleh pergi. Pengobatan Dokter Su pasti. Tidak ada masalah. Kenapa kamu mengutuk? Kamu dan dokter tua ini satu kelompok. Kamu baru muda, baru beberapa tahun di bidang ini. Kamu hanya di dunia pengobatan tradisional. Jika kamu di dunia kedokteran barat. Kamu sudah diusir dari sini. Apakah kamu sudah mengeluarkan peradangan pasien? Jangan bicara sembarangan. Saya Liu Cheng tidak ada masalah. Lagi pula ini sudah dengan persetujuan Xiao Hai. Apa Xiao Hai ingin membunuh anaknya juga? Dokter Wang tidak salah. Jelas-jelas kalian kelompok dokter bodoh ini yang merusak anakku sampai terjadi ini. Seandainya orang itu lebih awal diserahkan padaku untuk diobati, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Pengobatan tradisional ini membahayakan orang. Membunuh harus membayar nyawa. Aku mau kamu mati. Berhenti. Apa yang terjadi ini? Aku hanya terlambat sedikit. Kenapa Yushu bisa jadi begini? Semuanya gara-gara orang tua brengsek ini. Dia jelas-jelas tidak punya kemampuan. Dia malah sembarangan memberi jarum pada Yushu. Iya, sebenarnya masih ada harapan. Orang tua ini malah ikut campur di tengah jalan. Akibatnya racun jadi lambat. Sekarang meskipun aku sangat mahir. Juga tidak ada cara untuk mengatasinya. Aku sudah lama memperingatkan kalian untuk tidak menyuntik sembarangan. Kalian tidak mau mendengarkan nasihat. Sekarang sudah terjadi masalah. Biarkan aku menanggung beban ini. Orang tua. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Apakah kamu bilang aku membunuh suami anakku? Tadi kalau bukan aku yang menghentikan mereka, mereka sudah kabur lebih awal. Kalian para dokter tradisional Tiongkok. Biasanya bersikap misterius. Selalu berpura-pura bisa melakukan hal-hal aneh. Begitu ada masalah langsung mau kabur. Pada akhirnya tetap saja harus dibawa ke rumah sakit kita untuk dirawat. Kita sedikit berusaha. Sedikit lelah tidak masalah. Yang menderita adalah pasien ini. Su Xinghe, kau telah mengkhianati kepercayaanku padamu. Jika ada sesuatu yang terjadi pada anakku, kau dan keluarga Su akan ikut terbenam di sini. Kau dan keluarga Su hanya bisa menunggu untuk mati. Kenapa aku harus melakukannya? Kalian ini benar-benar menyerang secara terbuka. Dapat diserang oleh Tuan Xiao adalah kehormatan bagi kalian. Tuan Xiao adalah ketua grup Xiao. Dikenal sebagai sosok yang sangat berpengaruh. Menghancurkan kalian itu sangat mudah. Suamiku. Kau harus membalas dendam untuk Yushu. Ya, kau harus membela dia, suamiku. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Apa tidak ada cara lain? Ada serangan tapi tidak ada Zhao. Tidak ada rencana yang bisa dilakukan. Tunggu sebentar. Apakah jika aku menyembuhkannya, aku bisa membebaskan Tuan Su? Selama anakku bisa hidup, aku tidak hanya akan membebaskan Tuan Su, tetapi juga akan memberi imbalan yang besar padanya. Baik, serahkan padaku. Aku bisa menyembuhkannya. Hahaha, aku bahkan tidak bisa menyembuhkan dengan pengobatan barat. Kau ini orang yang sangat tidak beruntung. Jika bisa disembuhkan, bagus. Saat kau menyembuhkannya, aku harus membelikanmu popok sekali pakai. Supaya kau tidak kehilangan kendali dan demam nantinya. Kamu ngompol ya? Kalau tidak bisa, jangan banyak bicara. Aku hanya ingin memberitahumu. Dokter barat bisa mengobati, dokter tradisional kita juga bisa. Dokter barat kalian tidak bisa mengobati. Dokter tradisional kita juga bisa mengobati. Dokter tradisional kita dan dokter barat berbeda. Omong kosong. Ini terlalu banyak omong kosong. Menghambat pengobatan anakku. Kalau tidak bisa, pergi saja. Kamu bilang bisa menyembuhkan anakku, kan? Silakan sembuhkan. Kenapa bilang tidak bisa menyembuhkan? Temani dia mati. Li Feng, jangan terburu-buru. Jangan menambah masalah, ya. Anak muda, penyakit ini tidak bisa disembuhkan, itu masalah kecil. Kehilangan nyawa itu masalah besar. Aku bilang bisa. Xiao, karena kepercayaanmu ini, aku harus membiarkanmu mencoba. Tapi kalau tidak bisa menyembuhkan, aku juga tidak akan melepaskanmu. Dokter Su, pinjam jarum perak sekali lagi.
Kecepatan kemajuannya ternyata lebih cepat dariku. Semua titik akupunktur penting di tubuh harus CPB dia. Karena dia sudah melakukannya. CPB itu di atas ya. CPB. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Tuan Jiang, saya baru saja bertanya kepada rekan kerja kami. Anak ini hanyalah seorang pengemis. Adiknya sudah dirawat di rumah sakit kami selama bertahun-tahun. Baru saja akan dioperasi. Uangnya diambil oleh mantan pacarnya. Jika dia bisa berobat, kenapa dia membawa adiknya ke rumah sakit kami? Tinggal begitu lama. Aku sudah bilang, dia hanyalah seorang penipu. Baiklah, katakan saja, apakah kamu ingin menipu uang untuk mengobati orang tuanya dan adiknya? Wow. Ini adalah jarum ajaib. Tak disangka, di sisa hidupku, aku masih bisa melihat jarum ajaib. Mati tanpa penyesalan. Apa itu jarum ajaib? Sekumpulan dokter bodoh. Kemampuan tidak besar, Tapi banyak trik. meskipun kamu mengatakannya. Apakah kamu menyelamatkanku atau menyelamatkanku? Ayo, bagaimana kabarmu? Jelas-jelas dia seorang penipu. Bagaimana orang ini bisa mengobati orang seperti ini? Dia sudah menyembuhkan saya. Sekarang saya merasa jauh lebih baik. Tidak mungkin? Itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah divonis sakit parah bisa sembuh? Tubuh saya tidak ada yang tidak nyaman. Ayo, saya akan membawamu untuk pemeriksaan menyeluruh. Minggir. Apakah kamu berharap ada yang terjadi pada anak saya? Apakah kamu seorang dokter yang berhati baik? Sudah diberitahu. Segera minta maaf kepada Dr. Lin dan Dr. Su. Kalau tidak, saya akan membuatmu dipecat. Tidak, Tuan. Saya akan segera melakukannya. Kamu tidak akan berani lagi. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong beri saya kesempatan. Demi prestasi pribadi, mengabaikan nyawa orang lain. Orang seperti kamu yang bahkan tidak memiliki etika medis dasar. Tinggal di rumah sakit hanya akan membunuh lebih banyak orang. Apa yang dia katakan ada benarnya. Kamu tidak perlu datang bekerja besok. Ini, pergi. HMPH. Terima kasih kepada Dr. Lin yang telah melindungi saya. Terima kasih, tapi saya menolak hadiah. Di kartu ini ada 10 juta. Kode sandinya ada di belakang. Silakan terima dulu. Jumlah ini terlalu besar. Saya tidak bisa menerima. Ini adalah bonusmu. Jangan sungkan, teman kecil. Benar, nyawa saya dan anak saya. Membayar uang? 10 juta itu apa sih? Ini bukan masalah uang. Bagaimana bisa ini bernilai 10 juta? Istriku, kamu sampai membuat masalah sebesar ini. Bahkan anakku hampir kamu bunuh. Sekarang masih berani menggigil di sini. Apa kamu merasa belum cukup memalukan? Ya, mati-matian minta maaf sebelum hukuman. Kamu memukulku demi orang luar. Tidak minta maaf setelah memukulmu. Cerai dariku. Kamu. Hei. Maafkan saya. Tolong, ini saya terima. Baiklah, saya akan menerima uang ini. Namun uang ini, harus saya bagi dua dengan Dr. Su. Lagi pula, jarum perak ini miliknya. Juga Dr. Su yang mengunci sifat jahat dengan jarum perak. Ini yang membuat saya bisa sampai untuk menyelamatkan. Dr. Lin benar-benar datang. Jika kamu tidak keberatan, saya ingin berteman denganmu. Ini adalah kartu anggota tertinggi dari hotel yang saya miliki. Bisa mendapatkan diskon tertinggi. Memesan asuransi paling premium. Sekarang kondisi pasien sudah stabil. Saya masih perlu kembali untuk menyelamatkan adik perempuan saya, Susing. Bolehkah saya meminjam nama asli Anda? Tentu saja bisa. Tapi saya punya satu syarat. Ternyata itu adalah jarum ajaib. Jangan lupa untuk belajar di kemudian hari. Tuan Lin, biarkan saya melihat sekali lagi. Tuan Lin, saya mengakui Anda sebagai guru saya. Terimalah saya. Silakan, Tuan. Jarum ajaib akan mengajarkan Anda. Anda tidak perlu seperti itu. Terima kasih, Guru. Ini adalah harta pusaka keluarga kami. Bagus, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah untuk mengakui guru. Mohon Anda pasti terima. Ini barang yang bagus. Saya akan menerimanya, tetapi Anda tidak boleh memanggil saya guru. Baik. Saya akan mencari waktu untuk berkonsultasi lagi dengan Tuan Lin. Kak, Xiao An, bagaimana perasaanmu? saya baik-baik saja. Maaf, telah merepotkanmu begitu banyak. Bahkan membuatmu bersama dengan kakak ipar. Jangan sebut tentang Voldemort itu. Untungnya saya cepat menyadari wajah aslinya. Kalau tidak, kakakmu akan mengalami banyak kesulitan di kemudian hari. Bukankah hutangmu baru saja dilunasi? Di dalam masih ada 20.000. Siapa yang begitu dermawan? Kamu. Siapa yang begitu dermawan? Aku. Ya.
Oh, jadi kamu. Kenapa kamu membayarkan uangku? Sekarang aku punya uang. Karena aku mau, jadi aku melakukannya. Itu tidak bisa. Nanti aku akan mengembalikan uangmu. Tidak usah. Hari ini berkat kamu. Kalau tidak, kakek tidak akan bisa keluar. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, lebih baik gunakan kartu VIP yang baru kamu dapatkan hari ini untuk mentraktirku makan. Aku sudah lama ingin makan di hotel ini. Baiklah, aku akan bilang pada adikku. Kita pergi. Hotel ini benar-benar mewah. Jika ini dulu. Aku bahkan tidak berani melihatnya. Sudahlah, kedepannya, kamu pasti akan sering mengunjungi tempat seperti ini. Ayo, hei, baiklah. Siapa ini? Orang miskin juga datang untuk meramaikan suasana. Siapa ini? Orang miskin juga datang ke sini, ikut meramaikan. HMPH, pahlawan yang bodoh, tempat mewah seperti ini, bukan tempat yang bisa dibangun sembarangan oleh orang miskin sepertimu. Dia siapa? Dia pacar saya, kakak Zhao, anak sulung dari grup Zhao, benar-benar generasi kedua yang kaya. Kita putus belum sampai setengah hari. Kamu sudah menemukan yang baru. Kalian pasti sudah saling suka dari dulu. Iya, kamu kira aku mau menikah denganmu? Bersamamu saja sudah susah untuk makan dan minum. Tapi Zhao Xiao tidak bersamanya. Tempat mewah seperti ini, saya bisa masuk kapan saja. Dibandingkan dengannya, kamu hanya seonggok lumpur selamanya. Lalu kamu menganggap aku apa? Mesin ATM. Memeras habis nilai manfaatku dan kemudian membuangku. Benarkah? HMPH, seharusnya kamu bersyukur masih punya nilai manfaat. Kalau tidak, sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa. Bicara denganmu saja sudah susah. Oh iya, terima kasih ya. Adikku bilang mobilnya harus dijaga baik-baik. Oh HMPH. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Lin Feng, jangan bertindak terburu-buru. Adikmu masih di rumah sakit. Kalau ini sampai heboh, adikmu tidak akan ada yang merawat. Orang miskin ya tetap miskin. Dalam melakukan sesuatu harus mempertimbangkan akibatnya. Tenang saja, aku akan mengembalikannya beserta bunganya. Zhao Xiao mengancamku. Dia sangat takut. Jangan takut, ada aku di sini. Kian-Kian tidak ingin melihatmu. Aku beri kamu 10 detik. Pergi, kami akan pergi dengan jalan kami. Kenapa kami harus pergi? Hotel ini bukan milikmu. Keluarga Zhao dan pemilik hotel, keluarga Xiao, memiliki hubungan keluarga. Aku tahu tempat hotel ini. Di sini, aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Dengan sampah sepertimu, aku hanya perlu berbicara sedikit. Kalian bahkan tidak bisa masuk. Mengerti kan? Sampah. Bukankah itu hanya kartu anggota? Kami juga punya. Hahaha, berbohong tidak lihat situasi. Mengira ini kartu anggota khusus. Kartu anggota seperti ini sangat langka. Di seluruh Yuncheng, tidak lebih dari 10. Dengan kalian, dan Lin Feng, putus dengan saya ya putus saja. Kenapa tidak bisa melihat situasi? Barang seperti ini ada baik dan buruknya. Manusia juga ada perbedaan derajat dan status. Di mata saya, kalian hanyalah sekumpulan binatang yang ketakutan saat menghadapi situasi sulit. Sangat menarik. Tidak perlu kamu khawatirkan. Hari ini kita harus masuk. Hari ini kita harus masuk. HMPH, Lin Feng tahu kenapa saya meninggalkanmu. Bukan hanya karena kamu miskin, tapi juga karena kepercayaan dirimu yang buta dan kebodohanmu. Sampai sampah seperti kalian merasa layak untuk setara dengan saya. Karena kalian ingin menghina diri sendiri. Saya akan memuaskan keinginan kalian. Tuan Zhao, Anda sudah datang. Ruang VIP yang Anda pesan sudah siap untuk Anda. Lihat mobil itu. Tahu apa yang harus dilakukan? Tuan Zhao, tenang saja. Anda adalah tamu istimewa kami. Permintaan Anda adalah arah kerja kami. Lihat tidak, antara manusia memang ada perbedaan. Beberapa orang lahir untuk berada di awan. Sedangkan yang lainnya adalah Maaf, kalian berdua. Kalian tidak bisa masuk. kami juga pelanggan. Kami adalah konsumen. Kenapa kami tidak boleh masuk? Tuan Zhao adalah anggota hotel kami. Saya berkewajiban untuk membantunya. Jika kami harus masuk. Selama kalian berdua tidak masuk hari ini, saya bersedia memberikan kompensasi Rp100.000. Rp100.000 itu untuk pengemis. Ini bukan kompensasi, ini penghinaan. Terserah kamu. Karate yang bagus. Kalian berdua punya kartu istimewa.
Kenapa tidak menunjukkan lebih awal? Kamu cepat sekali berubah sikap. Cuma mau tanya, bisa kami masuk? Bisa? Kalian berdua bisa. Wah, hari ini kamu benar-benar hebat. Kenapa mereka masih bisa masuk? Kenapa mereka masih datang? Bukankah ini hotel mewah? Kenapa ada bau miskin di sini? Ternyata kalian berdua yang masuk. Apa yang sudah saya katakan padamu? Apakah kamu menganggap kata-kataku angin lalu? Cepat keluarkan mereka. Jika tidak, satu telepon saja bisa membuatmu dipecat. Telepon mau itu hakmu. Saya hanya menjalankan tugasmu. Keponakan, kamu itu seperti anjing. Ikut aku, kamu masih bisa makan daging. Ikut dua sampah ini, kamu hanya bisa makan kotoran. Tuan Zhao, apapun yang kamu katakan tentang saya, itu adalah hak dan kebebasan Anda. Tapi jika Anda menghina tamu kami, jangan salahkan kami jika kami mengambil tindakan tegas. Tamu itu hanya dua sampah ini. Pasti itu barang tiruan milikmu. Dengan sampah sepertimu, bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit adik perempuannya. Kamu bisa menunjukkan kartu anggota mewah ini. Bagaimana keadaan adikmu? Butuh bantuan. Sue Qian, aku sudah sabar denganmu lama. Jika kamu masih membicarakan adik Lin Feng, aku tidak akan segan padamu. Kamu itu siapa? Berani memukulku? Zhao Xiao. Mereka menggangguku. Kamu harus membelaku. Berani memukul wanitaku di hadapanku. Aku rasa kamu sudah tidak sabar untuk hidup. Dan kamu, apakah kamu buta? Melakukan kekerasan di hotel kalian. Jika kamu tidak memberikan penjelasan yang baik, aku akan membunuhmu. Maaf. Dengan tingkat keanggotaan Tuan Li, di hotel kami, Anda bisa melakukan apa saja. Jika Anda memiliki pendapat, silakan, Anda bebas. Sudahlah, tidak perlu banyak bicara. Bukankah Anda juga pernah memberi bos makan? Faktanya yang paling sulit. Benar, sebentar lagi saya akan membuatmu tahu. Membunuhmu seperti membunuh seekor semut. Baiklah, sekarang juga. Tidak perlu menelepon. Kamu. Paman Xiao. Xiao Jie, kenapa hari ini kamu punya waktu untuk datang? Mau makan apa? Pesan saja, saya yang traktir. Paman Xiao, saya datang kali ini. Utamanya ingin bertanya padamu. Apakah belakangan ini kamu kehilangan sesuatu? Tidak mungkin. Paman Xiao, mungkin saja kamu sendiri yang kehilangan dan tidak menyadarinya. Tapi tidak apa-apa. Saya sudah menemukannya untukmu. Paman Xiao, Anda harus lebih berhati-hati ya. Sekarang di luar, banyak orang yang tidak bersih tangannya. Kepala desa sudah datang. Kalian berdua cepat serahkan barangnya. Kalau tidak, nanti bagaimana bisa mati? Bapak Lin, kebetulan sekali ya. Tidak menyangka kita bertemu lagi secepat ini. Om, Anda sedang bercanda, kan? Orang ini benar-benar sampah. Anda berani bilang penyelamat anak saya adalah sampah. Dia sudah menyembuhkan Yushu. Tidak mungkin, orang sampah ini. Dia hanya seorang loser. Bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit adiknya. Bagaimana mungkin bisa sembuh? Anak Anda, Tuan Su, pasti telah ditipu olehnya. Apakah saya ditipu? Perlu Anda meragukan saya? Maksud Anda, apakah saya ditipu? Perlu Anda mengingatkan saya. Bukan itu maksudnya. Om Xiao, begini ceritanya. Anak ini adalah mantan pacar-pacar saya. Biasanya pelit sekali. Bahkan tidak mau mengeluarkan uang untuk pacarnya. Orang seperti ini bagaimana bisa menyembuhkan penyakit? Sepertinya Anda memiliki banyak pendapat tentang Bapak Lin. Saya ini orangnya tidak memihak, hanya pada masalah. Om LV adalah sahabat baik saya. Tentu saja saya harus memikirkan dia. Anda juga tidak ingin nyawa Om LV berada di tangan orang seperti ini. Penyakit Om LV sudah sembuh total. Kamu begitu menghina penyelamat hidupnya. Meskipun itu demi kebaikannya. Bersama pacar barumu. Pergi dari hotelku. Mas, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Kita pergi saja. Aku tidak ingin mengulang yang kedua. Kamu adalah mantan pacar Tuan Lin. Tidak menyangka masih ada orang bodoh sepertimu di dunia ini. Meninggalkan Tuan Lin yang begitu luar biasa. Jangan cari orang yang tidak berpendidikan dan hanya mengandalkan warisan. Benar-benar beruntung kamu membiarkan Tuan Lin pergi. Tuan Lin, aku masih ada satu hal yang ingin minta bantuanmu. Jika Tuan Ma minum obat ini,
Tubuhmu tidak akan merasa begitu sakit. Terima kasih, Dr. Zhang. Obat ini tidak boleh diminum. Ayo, nak kecil. Jangan menghambatku dalam mengobati penyakit. Tuan MA mengalami kelelahan meridian. Daya obat ini terlalu kuat. Jika diminum, meridian Tuan MA tidak akan mampu menahan. Akan ada masalah besar. Di usiamu yang masih muda ini, jangan kira hanya karena membaca beberapa buku kedokteran, kamu bisa berbicara sembarangan di hadapku. Aku sudah berpraktik selama lebih dari 60 tahun. Penyakit yang sudah aku lihat lebih banyak daripada makanan yang pernah kamu makan. Aku akan membuat kesalahan. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Obat yang diberikan oleh dokter ini. Tuan Wali Kota, Tuan Lin ini juga seorang dokter yang cukup hebat. Anakku sebelumnya keracunan. Bahkan Dokter Su pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata bisa disembuhkan oleh Tuan Lin, HM, Su Xinghe. Dia adalah rekan satu aliran dengan guruku. Hebat saja saudara-saudaraku. Kemampuan medisnya yang paling buruk. Apakah mengalahkannya itu hebat? Apa yang dikatakan Zie tidak salah. Melihat ini mempengaruhi aku minum obat juga aneh. Apa yang terjadi ini? Aku tidak bisa bekerja. Kamu, apakah kamu berani merencanakan pembunuhan wali kota? Tuan Lin sama sekali tidak berniat jahat. Wali kota sudah muntah darah. Kamu masih bilang dia tidak berniat jahat. Aku lihat, anak ini pasti kamu panggil untuk sengaja membunuh wali kota. Sekarang apa yang harus dilakukan Tuan Lin? Tenang, kebenaran akan terungkap. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Kebenaran adalah kalian bersekongkol. Ingin membunuh wali kota. Sungguh keterlaluan. Tuan kota, kamu sudah bangun. Tuan kota, kamu tidak apa-apa. Syukurlah. Sepertinya itu adalah dewa kecil. Jika tidak, sekarang masih ada sedikit bahaya. Sudah kehilangan banyak. Penyakit Tuan kota belum sepenuhnya sembuh. Masih perlu disuntik sekali lagi untuk sembuh total. Kamu ini belajar dari siapa? Siapa yang mengajarkanmu untuk merebut pekerjaanku di sini? Ini adalah etika medismu. Cepat keluar dan pergi. Terima kasih kepada Tuan Xiao yang telah membantu. Apa yang kamu butuhkan? Menjalankan amanah. Urusan orang yang setia. Jika ingin berterima kasihlah kepada Tuan Xiao. Apa yang diinginkan grup Xiao, akan saya berikan. Tuan Xiao, saya juga tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih, Tuan Kota. Lin Feng, bagaimana kabarnya? Sudah diselesaikan. Terima kasih kepada Tuan Lin yang telah membantu saya menyelesaikan masalah. Ini adalah villa di utara kota. Silakan terima. Villa di daerah Kaisar. Nilainya setidaknya di atas 1 miliar. Terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Tuan Lin, kali ini kamu benar-benar telah membantu saya dengan besar. Proyek saya itu begitu terlaksana. Keuntungannya tidak hanya miliaran. Tolong jangan menolak. Baiklah, saya terima. Tuan Lin, mulai hari ini, kamu adalah teman saya, Xiao Dahua. Saya tidak bisa menjamin yang lain. Tapi Diun Cheng. Jika ada yang perlu dibantu, bisa cari saya. Ini kontak saya. Jika ada yang perlu, silakan berbicara. Terima kasih, saya pergi dulu. Sangat baik, Lin Feng. Kali ini kamu mendapat bantuan dari Xiao Dehua dan Tuan MA. Kedepannya di Yuncheng, kamu juga bisa dianggap sebagai tokoh penting. Namun tetap harus bertindak dengan rendah hati. Halo. Baik, saya segera kembali. Kakek Yu Feng bilang ada hal penting yang perlu kamu bantu. Dia minta kamu segera pulang bersamaku. Kakek. Tuan Lin sudah datang, silakan duduk. Hahaha. Pak Tua, ada apa yang mendesak sehingga kamu mencari saya? Kali ini, Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok mengadakan sebuah konferensi. Yang hadir adalah para ahli pengobatan tradisional Tiongkok dari seluruh negeri. Saya ingin minta bantuan Tuan Lin. Apakah Anda ingin saya menghadiri pertemuan itu? Momo juga sudah besar. Sudah saatnya dia mengambil alih. Di rumah paman saya ada sebuah grup farmasi. 2 tahun terakhir ini hasilnya tidak begitu baik. Saya ingin Momo dan kamu ikut serta dalam rapat kali ini. Sekaligus meningkatkan popularitas keluarga Shu. Kakek, saya masih terlalu muda untuk mengambil alih grup ini. Kakek sudah tua. Tidak bisa lagi bekerja. Sudah saatnya istirahat. Kamu tidak punya bakat di bidang pengobatan tradisional. Tapi dalam hal manajemen, itu tidak masalah. Masalah sekarang adalah
Baiklah, saya setuju. Siapa cepat dia dapat. Kamu merasa berhak untuk mendahului. Saya mau mendahului, ada masalah. Ternyata kita memang saling bertemu di jalan yang sempit. Lin Feng, bisa tidak kamu berhenti mengikuti kami? Kita sudah putus. Kenapa kamu masih sengaja mengejar? Sekarang melihatmu membuatku jijik. Jelas-jelas kita yang datang lebih dulu. Kenapa jadi kita yang mengikuti kalian? Apakah ada bagianmu untuk menyela pembicaraan kita? Oh, jadi kamu suka sampah ini. Makanya kamu begitu membelanya. Sampah yang mengambil sepatu saya. Kamu itu siapa sih? Kamu bisa menghina saya. Tapi tolong jangan menghina teman saya. Saya bilang apa salahnya? Jangan kira kalian bisa bertindak sembarangan hanya karena kalian menang satu kali. Itu tidak berarti kalian bisa sesuka hati. Dibandingkan dengan Xiao Dehua dan ayah Zhao Zhao. Kalian itu jauh sekali. Kali ini, tanpa Xiao Dehua yang melindungi kalian. Kalian berdua ini sampah. Haha. Haha, benar sekali. Meskipun saya tidak tahu. Dari mana kalian mencuri undangan ini? Tetapi jika kalian berani masuk, saya jamin kalian akan kehilangan muka. Siapa yang akan kehilangan muka? Kalian. Kamu cukup percaya diri juga ya. Saya juga tidak ragu untuk memberitahu kalian. Kali ini saya mengundang dokter terkenal dari negeri naga untuk mengobati situasi ini. Dia sudah datang. Dokter Zhang ada di sini. Tuan Zhao, jika sudah mengundang orang lain, untuk apa saya ikut meramaikan? Anda benar-benar suka bercanda. Siapa yang tidak tahu bahwa di seluruh dunia medis negeri naga, Anda adalah yang terbaik. Dua orang ini hanyalah belatung. Dibandingkan dengan Anda, saya benar-benar tidak ada artinya. Semua orang tahu bahwa di dunia medis, ada hierarki. Tidak ada salahnya jika Anda menggunakan status Anda di dunia persilatan untuk memberikan pelajaran yang baik kepada dua orang yang tidak tahu diri ini, agar mereka tahu apa itu aturan. Kalian berdua juga tahu ini adalah situasi apa. Saya sarankan kalian satu hal. Sekarang lebih baik segera angkat kepala dan pergi, supaya tidak masuk dan memalukan diri sendiri. Dengarkan apa yang dikatakan Dr. Zhang. Jika kalian tahu diri, cepat pergi. Jika tidak, begitu masuk, kalian akan terlihat aslinya. Siapa yang terlihat aslinya, itu masih belum pasti. Lalu kenapa mereka? Saya ingin memberi wajah tetapi tidak tahu malu, supaya kalian terlihat jelek. Lin Feng, kenapa saya merasa orang-orang di sekitar kita tidak terlalu ramah ya? Kita semua wajah baru, dan masih cukup muda, jadi lebih enak dipandang. Dr. Zhang, Sudah lama tidak bertemu. masih tetap menawan. Di mana masih tetap menawan. Jelas-jelas malah terlihat lebih muda. Sepertinya keterampilan medis Dr. Zhang semakin dalam dan tinggi. Hahaha, kalian masih sama seperti dulu. Keahlian memuji tidak ada kemajuan sama sekali. Ya, siapa yang baru saja diberi pelajaran? Begitu masuk, semua bisa mendengar nasihat bijak Dr. Zhang. Sungguh membuat kita merasa sejuk seperti di musim semi. Hahaha. Ini adalah acara pertukaran seni. Kenapa tidak sesuai dengan yang saya bayangkan? Dari mana gadis kecil ini? Masih muda tapi tidak mengerti aturan sedikit pun. Apa orang tua kamu tidak mengajarkanmu? Harus menghormati yang lebih tua. Saya sudah bilang kalian harus bertemu. Sungguh memalukan diri sendiri. Pertunjukan yang sebenarnya masih di depan. Ternyata kamu mengenal Zhang Shenyi. Saya sudah bilang dua anak ini tidak punya pendidikan. Acara pertukaran ini belum dimulai. Sudah membuat Zhang Shenyi tersinggung. Jika sudah tersinggung oleh Zhang Shenyi, tidak layak berada di sini. Cepat pergi. Saya sudah bilang, sampah sepertimu seharusnya pergi ke tempat sampah. Acara pertukaran seni yang tinggi ini, kamu hanya bisa dihina. Ahahaha. Hei, kamu orang Sugruk, kan? Saya pikir kamu terlihat sedikit akrab. Kalian Sugruk ingin merebut pasar obat dari keluarga Zhao. Hanya karena kakekmu Susinghe. Kenapa tahun ini tidak ikut pertemuan? Apa karena mendengar saya, seniormu, akan datang? Takut malu dan tidak berani muncul, kan? Kakek saya hanya ingin memberi kesempatan kepada generasi muda, bukan karena takut. Itu untuk anak muda. Kita juga harus lihat apakah anak muda ini berguna atau tidak. Mengambil orang yang tidak berguna seperti ini. Apakah kalian sudah menyerah? Kakekku tidak pernah menyerah. Lagi pula, Lin Feng adalah dokter terbaik yang pernah aku temui. Hahaha.
Jika dokter yang terkenal itu adalah orang-orang seperti ini. Aku memang tidak perlu bergaul dengan mereka. Dokter berbicara berdasarkan kemampuan. Kalian berani. Seorang bocah yang belum berpengalaman. Berani mengatakan lelucon seperti itu tentang kemampuan. Jangan bilang Zhang Shenyi. Siapapun di sini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan bocah sepertimu. Awalnya aku pikir cukup dengan mengejek mukmu sedikit, tapi kamu malah ingin menunjukkan identitasmu. Aku rasa otakmu sudah bodoh. Zhang Shenyi tidak menginginkan apa-apa hari ini. Hanya ingin anak ini tampil. Dan aku akan memberimu tambahan 50%. Aku bertindak bukan karena uang, tapi murni untuk menghilangkan masalah. Jangan pikir karena kamu beruntung sebelumnya, lalu kamu lebih hebat dariku. Hari ini aku akan mengambil kembali semua. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kata-kata yang sudah diucapkan? Bagaimana bisa bicara sampai segitu? Apa benar tidak masalah seperti ini, Li Feng? Meskipun mereka sangat menyebalkan, tapi mereka benar-benar hebat. Kita hanya perlu lebih pintar. Lari ke puncak. Aku sakit. Aku lihat kamu yang sebenarnya sakit. Kalau kamu sakit, pergi ke rumah sakitlah. Nak, jangan kira dengan mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Kita akan memandangmu dengan cara berbeda. Berdasarkan pengamatanku, tubuh Zhao Gongzi sehat. Dia jelas tidak terlihat seperti orang yang sakit. Ginjalnya sudah lama terkuras. Air ginjalnya sudah habis. Jika tidak segera mengambil tindakan, takutnya dia tidak bisa jadi pria lagi di masa depan. Kau omong kosong. Jika tidak percaya, suruh temanmu coba saja. Hao Jia, kau tidak tahu malu. Ayo, jangan malu-malu. Kesempatan ini untukmu. Betul? Coba saja. Kau akan tahu bagaimana rasanya jadi pria sejati. Aku jamin, kau tidak akan ingin mencarinya lagi. Apakah belakangan ini kamu sering mimpi buruk, dan terbangun dengan keringat dingin? Bahkan bajumu pun basah. Dari mana kamu tahu? Saya menang. Jangan terlalu bangga terlalu cepat. Saya belum mendiagnosis. Siapa yang tahu apakah itu benar? Dia bahkan bilang itu benar. Kamu bagaimana bisa tahu? Jangan tanya saya bagaimana saya tahu. Saya hanya bertanya padamu. Apakah kamu menyerah? Cheng 11, kamu harus menolongku. Saya tidak ingin jadi orang yang tidak berguna. Tidak, saya tidak kalah. Kita hanya perlu membandingkan siapa yang bisa menyembuhkan Zhao Jie. Satu pertandingan menentukan menang kalah. Lin Feng jelas sudah menang. Jika kalian terus membandingkan seperti ini, itu curang. Tidak masalah, berapapun pertandingan, itu tetap miliknya. Harus diakui, kamu memang punya sedikit kemampuan, tapi itu saja. Ini adalah resep yang saya rancang dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Hanya perlu satu dosis. Bisa segera mengembalikan semangat Zhao Gongzi. Tidak heran kamu adalah dewa pengobatan. Ternyata kamu memang punya sedikit kemampuan. Saya rasa, sebaiknya kamu buang saja ramuan sampahmu itu. Saya Zhao Ji. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan minum obatmu. Orang bodoh ini, seandainya ada kemampuan meracik obat, adik perempuan yang sakit itu tidak akan terbaring di rumah sakit. Saya rasa kamu hanya beruntung. Sembarangan menebak bahwa obat ini melindungi racun yang berbahaya. Kurangi omong kosong, makan obatnya dulu. Mari tunjukkan apa itu obat yang menyembuhkan penyakit. Saya merasa tubuh saya sepertinya sudah sembuh. Sepertinya sudah pulih. Haha, dukun hebat memang hebat. Lin Feng, lihat ini. Orang sepertimu berani mengaku sebagai dukun. Ini benar-benar omong kosong. Saya sudah memahami cara Zhang si dukun. Sudah meningkat lagi. Ingin menginjak kami semua untuk naik panggung. Tidak lihat diri sendiri seberapa beratnya. Jika tidak punya kemampuan, lebih baik pulang saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Su Xinghe, orang tua ini, bekerja keras puluhan tahun hanya untuk menghasilkan sesuatu seperti ini. Keluarga Su tidak akan bisa bangkit selama saya ada. Jangan sekali-sekali berharap. Apa yang akan dilakukan Lin Feng? Tidak apa-apa, mereka masih terlalu awal untuk menang. Sampai sekarang masih tidak menyerah. Saya lihat kamu, hanya ingin menarik perhatian. Ingin membuktikan diri berbeda dari yang lain. Zhang Xiao, kamu baik. Merasa seolah ada api yang membakar di dunia ini. Tolong. Obat saya tidak akan bermasalah. Yang kamu gunakan semua adalah obat kuat. Apa kamu tidak pernah mendengar pepatah tidak bisa memperbaiki yang sudah rusak? Dengan kemampuanmu ini, berapa banyak orang yang harus mati sebelum kamu berhenti?
Cepat berikan saya obat manis. Tolong, tolong. Wu Feng, apa kamu tuli? Tidak mendengar apa yang Zhao Chao katakan? Cepat. Ayo sini. Pedangmu, apa yang kamu lakukan ini? Aku rasa kamu memang ingin Zhao Zhao mati. Aku rasa dia merasa bersalah. Benar, bocah ini juga tidak punya kemampuan itu. Itulah sebabnya dia membuang obatnya. Tidak ingin orang tahu efek obatnya. Meskipun aku tidak berhasil menyembuhkan Tuan Zhao, tapi kamu juga tidak menang. Kita imbang dalam hal ini. Kamu telah membuat ginjal yang sehat menjadi kritis. Masih berani bilang imbang. Lagi pula, bagaimana kamu tahu aku tidak yakin bisa mengobatinya? HMPH, jangan berpura-pura di sini. Kenapa sebelumnya aku tidak menyadari kamu bisa berpura-pura seperti ini? Dengan sikap bicaramu barusan, kenapa aku harus mengobatinya? Benar, kita bukan orang bodoh. Kenapa saya harus bekerja keras di sini tanpa dibayar? Memberi uang atau tidak? Cepat, uangnya. Tolong saya, cepat. 5 juta untuk biaya medis harus siap. Segera berikan perawatan. Kode sandi 6029. Hidup yang bebas dan menyenangkan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia kehilangan jarum ajaib yang legendaris? Sudah dibilang, Lin Feng adalah dokter terbaik. Banyak hal yang kalian tidak tahu. Sepertinya tidak ada yang salah. Hahaha. Kamu ini ada sedikit kemampuan. 10 juta untuk bekerja sama denganku. Tersenyumlah, dia adalah mantan pacarku. Dia adalah musuhku. Bagaimana kamu bisa menyuruhku diam? Kamu hanya mainan bagiku. Apa yang saya katakan, itu bukan urusanmu. Baiklah, kita lihat saja. Bagaimana? Jika kamu merasa kurang, saya akan menambahnya. Tidak, Lin Feng adalah milikku. Kamu tidak boleh merebutnya. HMPH, Sugrokmu itu apa? Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Bagaimana kalau kita bertanding siapa yang lebih kaya? Kamu diam saja. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa merebutnya. Aduh, Ini pertama kalinya saya melihat seseorang berani menolak saya. Uangnya tidak cukup. 20 juta tidak ada hubungannya dengan uang. Saya tidak ingin mengikuti kamu. Sederhana saja, saya tidak suka kamu. Sejak kecil, tidak ada yang berani menolak saya seperti ini. Tunggu saja. Apa yang tidak bisa saya dapatkan, saya akan hancurkan kamu. terima kasih. Itu hanya hal kecil. Mari kita selesaikan urusan penting terlebih dahulu. Hei, orang tua. Tuanku sudah pergi. Masih berdiri di sini untuk apa? Hanya karena keberuntunganmu yang baik. Apa itu jarum dewa santai? Omong kosong tentang status di dunia. Saya lebih tinggi levelnya dari kamu, tidak tahu berapa banyak. Lihatlah orang-orang di sini. Apakah ada yang mendengarkan kamu? Lin Sensan. Muda dan berbakat. Begitu muda. Tidak menyangka kamu sudah menjadi penerus dewa santai. Apa itu Dr. Zhang? Di hadapanmu, dia tidak ada artinya. Kalian sudah tua dan tidak berguna. Tidak lihat semua orang tidak ingin berurusan denganmu. Di usia segini masih berpikir orang akan memuji kamu. Apa sih ini? Cepat pergi saja. Semua orang sudah tidak ingin melihatmu lagi. HM. Dr. Lin. Mulai sekarang, kamu adalah pemimpin kami semua. Jika kamu ingin membuat orang ini jelek, Perintah saja, kami semua siap melayani kamu. Tidak heran pengobatan tradisional Tiongkok selama beberapa tahun ini tertekan oleh pengobatan barat. itu semua karena kalian ini yang hanya tahu minum dan makan. Tidak berpikir untuk meningkatkan keterampilan medis kalian. Setiap hari hanya tahu menjilat. Bergaul dengan serigala. Saya merasa bersalah kepada leluhur, mari kita pergi. Saya sudah mendengar tentang hal ini. Lin Feng, terima kasih ya. Kamu tidak hanya membantu keluarga Ju untuk membangun citra, tapi juga membantu saya melampiaskan kemarahan. Hahaha, kakek. Kali ini Lin Feng sangat membantu kami. Kita tidak boleh merugikannya. Kakek itu orang seperti apa? Selama saya mendapatkan imbalan, saya akan menyerahkannya dengan kedua tangan. Kakek, kamu terlalu sopan. Karena saya sudah berjanji untuk membantu. Maka ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Setiap hal ada tempatnya. Kali ini kamu menolak. Satu hal tetap satu hal. Kali ini kamu menolak. Lain kali bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Halo, apa kabar?
Kakak ipar. Jangan panggil aku kakak ipar. Aku sudah putus dengan kakakmu sejak lama. Kakak ipar. Kakakku orang yang baik. Tolong, berikan dia kesempatan lagi. Si kucing mati ini memang selalu bilang apa saja kepada adik perempuannya yang sakit. Lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Kakak yang baik, bukan aku tidak ingin memberinya kesempatan. Tapi kakakmu sekarang terlalu miskin. Dia menghabiskan semua tabungannya untuk mengobatimu. Kamu bilang kita bagaimana hidup ke depannya. Semua ini salahku. Tunggu aku sembuh. Pasti aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Saat itu, kalian akan perlahan-lahan baik-baik saja. Benar, selama kamu punya niat ini, aku punya pekerjaan yang sangat menguntungkan. Asalkan kamu mau melakukannya. Tidak perlu khawatir tidak punya uang. Tapi sekarang kondisiku. Hehe, baiklah. Kamu, istirahatlah dengan baik. Aku rasa lebih baik kita putus. Ikutlah bersamaku. Lin Feng, tunggu untuk menyesal. Sekretaris Yo. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Hahaha, kali ini aku bawa barang bagus untukmu. Wah, benar-benar bagus ya. Ayo, kita minum bersama. Maaf banget, badanku tidak sehat, tidak bisa minum alkohol. Kamu tidak memberi aku muka ya. Ini adalah mangkuk dari Sekretaris Chong. Jika kamu membuatnya marah, jangan harap bisa baik-baik saja. Aku minum. Begitu dong. Hahaha. Hahaha, jangan begitu. Semuanya pada jualan. Kenapa sok suci? Jangan mendekat. Hahaha, jangan mendekat. Kakak ipar, hahaha. Jangan mendekat, hahaha. Kakak ipar, kakak ipar. Selamatkan aku, selamatkan kamu. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Ayo, biar aku rekam penampilanmu, supaya kakakmu bisa lihat dengan baik. Ini benar-benar barang berkualitas tinggi. Hahaha, tolong aku. Tolong, jangan begitu. Cepat datang selamatkan kakakku. Kakakmu yang payah itu tidak bisa menemukanmu. Nikmati saja. Lagi pula setelah yang pertama kali, kamu tidak akan menolak lagi. Aku hampir tidak bisa bertahan. Cari mati ya. Berani kamu menyentuhku. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah MA. Ah. Kak, aku pikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Maafkan aku. Ini salahku. Tidak bisa melindungimu dengan baik. No, berpura-pura apa sih hubungan saudara yang dalam? Kamu tahu dia siapa? Dia adalah asisten paling handal dari pemimpin MA. Jika kamu menyinggung dia sekarang. Kamu atau aku? Kenapa kalian terus-menerus membuatku malu? Sekarang aku ingin kamu membayar dengan harga yang menyakitkan. Awalnya kami berdua adalah orang-orang di lapisan bawah masyarakat. Siapa yang akan menghormati dia untuk pekerjaan ini? Harus mati. Aku memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut dan hancurkan satu tanganmu. Kedua, aku bantu kamu buang ke laut. Aku pilih 3. Hahaha. Aku sudah mengikuti MA Chengdong selama bertahun-tahun. Baru kali ini aku mendengar kata-kata bodoh seperti yang kamu katakan. Sampah ini. Belajar sedikit ilmu kedokteran sudah merasa bisa berbuat sesuka hati. Dia juga tidak tahu siapa yang bilang ini adalah wilayah 1 MU3 fan dari Yun Cheng.
Saya kasih tahu, Yunceng ini di bawah perlindungan saya. Saya bilang hujan, maka hujanlah. Saya bilang matahari, maka keluarlah matahari. Siapa yang saya mau, dia pasti mati. Mengerti? Sampah. Lin Feng sekarang memberi kamu pilihan. Segera buka pakaian adikmu untuk diserahkan kepada Sekretaris Yo. Bagaimana? Hahaha, ide ini lumayan. Jika kamu membuka pakaiannya, saya akan membiarkanmu mati dengan lebih baik. Hahaha, bro. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa menghadapinya. Ayo. Yang tersisa serahkan padaku. Apa yang kamu bicarakan? Kita sama sekali tidak perlu takut padanya. Jangan sok kuat. Kamu memang sudah dekat dengan kematian. Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Saya rela mati. Lepaskan kakakku, saya akan setuju dengan apapun. Karena kamu sudah bilang begitu, maka saya akan melepaskannya. Jangan banyak bicara. Siapa yang melepaskan siapa juga belum tentu. Saya rasa kamu belum sampai pada akhirnya. Mas. Kenapa kamu datang? Kalau saya tidak datang, apakah saya akan kehilangan muka? Hamba tidak berani. Bahkan langit di Yunceng ini pun kamu yang mengatur. Apa yang kamu tidak berani? Tadi, pemimpin. Tadi, hamba terbawa suasana. Bicara sembarangan, lihat dia. Sudah bertahun-tahun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kasihanilah saya. Kasihanilah kamu. Yang kamu sakiti adalah penyelamat hidupku. Tuan Li. Tolong, biarkan saya pergi. Tuan Li. Dia yang bilang di sini ada barang bagus. Dia yang menyuruh saya datang. Bukankah dia, Tuan Li. Dia adalah dia, kamu adalah kamu. Tidak ada yang bisa hidup dengan baik. Bertahan hidup. Hahaha. Tidak mungkin ada latar belakang yang begitu panjang. Membuat penyelamatku berpura-pura gila di sini. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Aku mohon padamu, Puncak Shanzu. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku. Ya, aku tidak sengaja. Bukankah kamu suka padaku? Mari kita bersama lagi. Aku akan baik-baik padamu. Bersamaku, kamu layak. Aku punya 100.000 di kartu ini. Aku akan memberikannya semua padamu. Sisa uangnya akan aku kerjakan untukmu. Ya, aku mohon padamu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku benar-benar salah. Sisa uangnya tidak perlu dikembalikan. Aku takut. Yifeng, aku sudah memberikan uang itu padamu. Kenapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Yang paling tidak seharusnya kamu lakukan adalah menyakiti adikku. Tuan MA, terima kasih telah membantuku menemukan adikku. Bahkan datang langsung. Sebenarnya ingin membalas budi. Tidak menyangka ternyata orang di bawahku. Hampir membahayakan adikmu. Aku benar-benar minta maaf. Tuan MA, apa yang kamu katakan? Setiap keluarga pasti punya satu orang yang tidak berguna seperti ini. Ini bukan salahmu. Terima kasih atas pengertianmu, Tuan Lin. Jika tidak ada yang lain, saya pamit dulu. Terima kasih, Tuan Kota. Sepertinya tidak ada yang serius. Hanya sedikit terkejut. Kak, maafkan aku. Sebenarnya aku hanya ingin membantumu. Tidak menyangka malah menambah masalah besar untukmu. Gadis bodoh, kita adalah saudara kandung. Jika ada yang harus diucapkan, itu adalah kesalahan kakak yang membuat orang lain marah, dan mengikut sertakanmu. Kak. Sudahlah. Jangan takut ya. Sepertinya rumah sakit juga tidak aman. Ayo pulang bersama kakak. Tapi rumah kita kan sudah dijual. Gadis bodoh. Nanti saat melihat rumah baru kita, jangan kaget ya. Kak, Kenapa kau membawaku ke sini? Pulang? Ya. Pulang, Kak. Jangan bercanda. Aku tahu kau ingin membuatku senang. Aku sudah sangat senang bisa melihat tempat ini.
Mari kita kembali. Dasar bodoh, di sini ya. Aduh, Keamanan di tempat ini benar-benar semakin tidak berfungsi. Apa saja bisa masuk ke sini. maafkan kami. Kami akan segera pergi. Kenapa? Orang kampung ingin merasakan udara segar orang kaya. Mimpi jadi orang atas. Jika kamu tidak bisa bicara dengan mulut terbuka, aku tidak keberatan membuatnya tetap diam selamanya. Apakah aku salah bicara? Kalian tahu berapa harga per meter di sini? Cukup menjual kalian berdua. Tidak mampu membeli satu toilet di sini. Kak, aku tidak suka di sini. Mari kita kembali. Ini dia orang sakit yang kau maksud. Adikku jauh lebih sadar daripada kamu. Adikku, aku kasih tahu ya. Kakak juga bukan orang jahat. Jadi jika kalian ingin tinggal di sini, tidak masalah. Jilat sepatu saya sampai bersih. Aku tidak keberatan memberi kalian tempat di rumahku. Tunggu apa lagi? Kesempatan ini hanya sekali. Jika terlewat, bahkan tidak ada kesempatan tinggal di kandang anjing. Jangan pedulikan dia. Lin Feng. Aku kasih tahu kamu ya, di rumahku, kamu hanya bisa jadi anjing. Jauh lebih nyaman daripada jadi manusia di luar. Kalau bukan karena kamu punya sedikit kemampuan medis. Kamu bahkan tidak layak jadi anjing di rumahku. Jika aku berhasil menyembuhkanmu, barulah kamu berhak bersikap sombong di hadapku. Karena aku bisa menyembuhkanmu. HMPH. Ayo pukul aku. Ayo pukul aku. Semua ini terekam di kamera. Jika kalian berdua menyentuhku, aku bisa membuat kalian berdua terjerat masalah. MA, kita pergi saja. Hei, mau pergi. Tapi tidak semudah itu. Ini adalah kawasan orang kaya. Kalian berdua masuk tanpa izin. Percaya tidak, aku bisa telepon keamanan dan menangkap kalian berdua. Kamu mau bagaimana? Bukankah sudah kukatakan, bersihkan sepatuku sampai bersih. Atau biarkan adikmu tidur denganku juga tidak masalah. Lin Feng, kamu berani memukulku. Jika aku tidak menghabisimu, berarti aku tidak bernama Zhao. Maaf, saudaraku yang terbawa emosi. Aku minta maaf atas namanya. Maaf, kamu siapa? Ayo, minta maaf padaku, HM. Hei. Saya Zhao Jie. Cepat datang ke sini. Ada apa? Tuan Zhao. Mereka itu, lihatlah, penampilan mereka yang sangat kumuh. Pasti mereka datang untuk mencuri. Saya dengan baik hati memperingatkan mereka, tapi mereka berani memukul saya. Tangkap mereka semua. Biarkan mereka merasakan hukuman berat. Kenapa kamu hanya diam di situ? Tangkap mereka, saya setiap tahun membayar biaya pemeliharaan sebanyak ini. Tidak ada yang gratis, sungguh memalukan. Tuan Zhao, Tuan Lin ini juga pemilik di tempat kami, di Wangju. Bukan pencuri seperti yang Anda katakan. Apakah kamu bercanda dengan saya? Dengan penampilan mereka yang kumuh ini. Pemilik, apakah kamu sedang mempermainkan saya? Di sini kami memiliki sistem pengenalan wajah yang paling canggih. Tadi saat mereka masuk, terdeteksi sebagai pemilik villa nomor 8. Jika Anda tidak percaya, kita bisa pergi memeriksanya. Jika tidak ada yang perlu, saya permisi dulu. Masih berani bicara. Situasi Yaudehua itu. Ternyata bahkan barang semahal ini bisa diberikan. Lin Feng, tunggu saja. Kali ini kamu beruntung. Lain kali aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kakak, Apa yang kamu katakan sebelumnya itu benar. Kita benar-benar punya rumah sebesar ini. kenapa harus bohong padamu? Ayo, lihatlah, ayo. Bagaimana? Sudah terbiasa tinggal di dalam sini. Menurutmu bagaimana? Semua salah Lin Feng. Itu Lin Feng brengsek yang membuatku sampai seperti ini. Aku harus membuatnya menderita. Kamu yang terbaik di dunia. Aku punya rencana. Kamu sudah datang. Ada apa mencariku? Begini, Lemon. Aku ingin kamu jadi manajer produk di perusahaan kami. Gaji bulanan yang akan kuberikan adalah 500.000. Wah, begitu tinggi ya? Kamu begitu percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Kamu pasti punya kemampuan itu. Anggap saja ini sebagai bantuan untukku. Dan setelah pertemuan terakhir, nama baik Grup Su sudah terkenal di luar sana. Dengan bantuanmu, Grup Su pasti memiliki masa depan yang cerah. Gaji setinggi ini cukup untuk menghidupi keluargaku. Aku tidak punya alasan untuk menolakmu. Selamat datang, selamat datang. Halo. Ada apa? Grup Su. Penjual jahat.
Memproduksi obat palsu yang merugikan orang. Itu kamu, Lin Feng. Kamu membuat kakakku masuk penjara. Aku akan menarikmu bersamaku. Kita semua tidak akan baik-baik saja. Ayo. Aduh. Ada apa ini? Kenapa orang ini pingsan di sini? Sudah jelas obat grup su bermasalah. Membunuh orang, kan? Tidak mungkin. Obat grup su sama sekali tidak bermasalah. Apakah ada masalah? Apa yang kamu katakan tidak bisa dianggap? Saya seorang dokter tradisional dari ibu kota, bernama Zhang. Nama Zhang. Jangan-jangan Zhang sang dewa. Ini adalah dokter terkenal di seluruh negeri. Nah, sekarang baiklah. Orang ini sudah diselamatkan. Kamu masih berani bilang kalian tidak ada masalah. Pasien itu mengonsumsi pil penguat tulang yang kalian produksi. Akibatnya, sekarang tubuhnya mengalami kegagalan organ. Tidak menyangka, ternyata grup su ini melakukan hal-hal tanpa batas. Malah merasa diri kalian adalah perusahaan yang berintegritas. Ternyata hati kalian sudah gelap. Segera bayar ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi. Bayar. Berapa banyak uang yang diberikan grup Xiao kepada kalian? Sampai kalian bisa sampai pada titik tanpa batas seperti ini. Nona kecil, ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh keluarga Zhao kepada kalian. Kalian juga tidak ingin melihat grup Su yang besar ini. Tidak ada lagi mulai hari ini, kan? Jangan bilang padaku. Dia ingin mengakuisisi grup Su dengan 5 juta. Grup Su ini adalah hasil kerja keras keluarga Su selama 4 generasi. Sekarang nilainya setidaknya 10 miliar. Mereka ingin mengakuisisi dengan 5 juta. Itu sama saja dengan merampok. Masalahnya ada di sini. Bahkan jika kalian tidak memberi. Pada akhirnya tetap milik keluarga Zhao. Untuk merebut usaha orang lain sekaligus membalas dendam. Kalian benar-benar menggunakan semua akal. Sayangnya, itu hanya sedikit akal. Kamu ini ngapain bicara banyak? Aku lihat kalian tidak akan berhenti sampai terjatuh. Lihat, aku tidak akan bersikap baik kepada kalian. Semua. Saya sudah bernegosiasi dengan grup Su. Mereka tidak berniat bertanggung jawab atas hal ini. Nyawa pasien tidak bisa diselamatkan. Grup Su mengabaikan nyawa manusia. Sangat menjijikan. Hancurkan pintu mereka. Hancurkan pintu mereka. Hancurkan pintu besar. Sekumpulan orang bodoh. Kalian semua telah ditipu. Orang ini berpura-pura. Tolong percayalah kepada kami. Kami dari grup Su tidak pernah mengambil uang haram 1 sen pun. Kondisi orang di depan ini, kami akan segera membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua. HMPH dibawa ke rumah sakit. Perusahaan besar seperti kalian. Siapa yang tidak mengenal beberapa tokoh besar? Saya lihat dibawa ke rumah sakit. Bahkan jika orang itu mati, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Benar, pasti tidak akan pergi dengan mereka. Penuh dengan moralitas dan etika. Kalian terlihat sangat gelisah. Tidak membiarkan pergi ke rumah sakit. Tidak membiarkan melakukan pemeriksaan. Kalian hanya berkumpul di sini untuk meramaikan suasana. Apa kamu tidak peduli dengan nyawa orang? Mau ke rumah sakit mana? Zhang Sui kan ada di sini. Aku lihat kalian berdua hanya mengulur waktu dan tidak ada harapan untuk melawanku. Sekarang di NBA hanya ada 2 jalan. 1 bangkrut dan kehilangan reputasi. 2. Kontrak sudah ditandatangani. Oh, jadi kalian semua sudah bersekongkol. Dari mana datangnya bajingan ini? Berani-beraninya menghina kami. Orang sudah terbaring di sini hari ini. Kamu masih bilang itu pura-pura. Jangan kira 1 atau 2 uang receh bisa mengubah fakta. Grup Su menghasilkan uang dengan hati yang gelap. Mulai sekarang, aku tidak akan membeli obat dari kalian lagi. Aku kira kamu punya trik jitu. Ternyata hanya anak kecil ini. Aku harus berterima kasih padamu karena membangkitkan emosi orang. Jika tidak, untuk mencapai efek seperti ini cukup sulit. Karena kamu bilang dia tidak pura-pura. Lebih baik biarkan aku mengobatinya, kan? Iya, keterampilan medis Lin Feng jauh lebih baik darimu. Jika dia ada masalah dalam pengobatan, grup Su akan bertanggung jawab sepenuhnya. Jika dia tidak ada masalah, aku akan mengambil tindakan terhadap kalian. Sudah kutebak kalian akan turun tangan sendiri. Kalian benar-benar mengira aku bodoh dan tidak siap sama sekali. Teman-teman, mereka ingin turun tangan sendiri untuk mengobati pasien. Kita semua setuju, ya? Setuju apaan? Betul? Aku lihat kalian ingin membunuh untuk menutup mulut. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Kalian lihat itu. Tanda tangan dengan baik, itu baik untuk semua. Kamu. Kamu ngapain sih? Siapa yang brengsek yang menyerangku? Ayo, siapa yang brengsek yang menyerangku? Suaranya kok begitu kuat? Ini tidak seperti orang yang sudah sekarat. Aduh, aku sebenarnya sudah merasa tidak enak. Kamu menghantamku. Aku jadi lebih tidak enak. Ternyata grup Su ingin menutup mulut. Niatnya jahat sekali. Manusia bisa sejahat ini? Ya. Aduh, kepala sakit sekali. Rasanya mau pingsan. Kalian jangan pikir banyak orang bisa seenaknya. Jika terus begini, kita akan bertemu di pengadilan. Mengancamku? Ya. Hei, kalian cepat lihat ini. Grup Su ini.
Tidak hanya memukul orang, tapi juga mengancam orang. Toko besar menindas pelanggan, ya, toko lain juga menindas pelanggan. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Ayo. Ayo pukul aku, ya. Masih mau memukul aku. Sebelum sombong, lihat dulu apakah ada garis hitam di pergelangan tanganmu. Jangan berpura-pura di sini. Kakakku minta aku untuk bersenang-senang denganmu. Dia bilang. Apa yang kau katakan padaku? Apa? Kau pikir jarum perak itu hanya untuk membangunkanmu? Jujur saja, aku sudah mengutukmu. Selama garis hitam ini menyebar ke jantungmu. Siapa yang menang lebih dulu, dia yang brengsek. Jika kau tidak percaya, cobalah saja. Bukan kau. Kenapa kau yang baik-baik ini, berlutut untuk brengsek itu? Dia, memang dia. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Dia bilang jika aku hanya berbaring di sana, semua urusan dia yang tanggung. Orang tua itu tidak punya batasan sama sekali. Jangan sembarangan bicara ya. Kita tidak saling mengenal. Jika kamu terus mencemarkan namaku, Aku akan melaporkanmu karena pencemaran nama baik. sekarang bilang tidak mengenalku lagi. Tentu saja keluarga Zhao tidak berkata demikian. Dia telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Zhao. Dia datang untuk memaksa kalian menyerah. Ingin menguasai grup Suya. Aku mengaku, aku dipanggil oleh kakakku. Dia juga telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Zhao. Cantik. Apa yang kalian bicarakan barusan? Aku sudah merekamnya dengan ponselku. Aku ingin menggunakan video ini untuk melaporkan kalian karena pencemaran nama baik. Pemerasan bukan masalah. Aku hanya lewat sini dan ingin membantu. Tidak menyangka ini malah jadi masalah besar. Aku tidak mau terlibat dalam keruh ini. Sudahlah, aku pergi. Hei, kalian menganggap kami bodoh ya? Apa itu grup Zhao? Bisnis omong kosong apa ini? Bantu aku menangkapnya. Menangkapnya? Kamu hanya akan seperti ini. Tunggu saja, orang di Beijing itu tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo. Hei. Kakak ipar, kamu kan suami kakakku. Anggap saja aku tidak ada. Lepaskan aku saja. Aku tahu aku salah. Biarkan kamu pergi. Apa maksudmu biarkan kamu pergi? Aku tidak meracuni kamu. Kamu mempermainkanku. Aduh. Coba satu suap. Kamu ini pengecut. Kalau bukan karena kakakmu melindungimu. Apa hakmu berdiri di depanku? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi saja. Hei, aku akan memukulmu. Li Fang beruntung ada kamu kali ini. Kalau tidak, perusahaan akan hancur. Meskipun masalah ini sudah teratasi, tapi tetap saja berdampak pada kita. Aku tahu tentang hal ini, jadi aku berencana mencari cara untuk meminimalkan dampak dari kejadian ini. Juga ingin membuat keluarga Su, grup kita naik pamornya melalui kejadian ini. Apa ide kamu? Aku berencana mengembangkan proyek baru. Meneliti produk baru. Tadi kamu bilang mau meluncurkan produk baru. Apakah itu obat baru? Apakah akan meluncurkan obat baru? Ya, sejak saya mengambil alih perusahaan, saya sudah ingin mengembangkan obat baru untuk benar-benar membangun keunggulan. Tapi kamu juga tahu saya tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi saya ingin minta bantuanmu. Biarkan saya memenangkan pertarungan yang indah. Kenapa kamu harus sopan padaku? Sekarang saya kan karyawanmu. Tapi saya tidak ingin kamu hanya menjadi karyawanku. Tenang saja, selama saya ada. Saya jamin tidak akan mengecewakanmu. Tadi baru saja, saya mendapatkan resep obat yang luar biasa. Berikan saya kertas dan pena. Oke, ini adalah obat herbal untuk kecantikan. Ini bisa mengubah pasar. Kalian berdua bodoh. Satu mengacaukan dirinya sendiri. Yang satu lagi bahkan lebih bodoh seperti babi. Mengacaukan rencana saya. Dan saya harus menyelamatkan orang untuk membersihkan kekacauan kalian. Xiao. Jangan terlalu emosional. Beri saya satu kesempatan lagi.
Saya pasti tidak akan membiarkan Lin Feng dan wanita bodoh itu menang, ya. Betul, Zhao Xiao. Saya dan kakak saya adalah musuh bebuyutan Lin Feng. Jika Anda ingin menghadapi dia, kita berdua adalah pelopor, lo. Dengar-dengar, grup Su akan mengembangkan obat kecantikan baru. Begitu diproduksi, itu bisa mempengaruhi pasar. Jika begini terus, mungkin akan melampaui keluarga Zhao, ya. Zhao Xiao tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Saya akan melaporkan mereka menjual obat palsu. Pergi. Trik ini sudah pernah dipakai sebelumnya. Kamu pikir mereka akan tertipu lagi? Lalu Zhao Xiao, apa yang harus kita lakukan? Jika terang tidak bisa, kita lakukan secara diam-diam. Atau kalian berdua pergi mencuri dia. Baik, Zhao Xiao, kamu memang pintar. Dengan cara ini, mereka akan kehilangan formula. Kita bisa dapat banyak uang. Tapi formula itu sangat mahal. Kita tidak bisa mencurinya, kan? Jika saya tidak bisa menyelesaikan ini, bagaimana bisa berpikir untuk melakukannya? Apakah mereka benar-benar mengandalkan kalian berdua? Saya yang mengatur ini. Orang-orang grup Su sudah mendapatkan barangnya. Ah, saya sudah tahu. Di Yuncheng tidak ada Zhao Xiao. Orang yang tidak bisa diatur. Hehe. Jadi, kita harus melakukan apa? Yang kalian harus lakukan adalah pergi keluar dan mempromosikan. Grup Zhao juga telah mengembangkan obat baru. Efeknya lebih baik daripada grup Su. Di sana mereka bahkan tidak punya formula lagi. Bagaimana bisa memproduksi? Maksud Zhao Xiao adalah menunggu kita mendapatkan formula. Lalu, kita akan meneliti produk yang lebih baik, kan? Tingkatnya memang terlalu tinggi. Segera lakukan. Kali ini saya ingin membuat keluarga Su dan Lin Feng si anjing tanah tahu apa itu rasa sakit. Selamat datang semuanya di hari ini, di lokasi konferensi pers peluncuran produk baru kami. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan kepada kalian produk baru yang akan segera kami luncurkan. Sampah? Yang kalian luncurkan hanyalah sampah. Ketua Su. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan mengadakan konferensi pers lebih awal, kamu bisa merebut peluang pasar? Bermimpi, ini adalah konferensi pers kami. Sebagai pesaing, apakah kalian tidak terlalu berlebihan dengan masuk dan mengganggu konferensi pers kami? Bukankah itu agak memalukan? Apakah barang-barang kalian takut diganggu? Tentu saja karena barang-barang kalian bermasalah. Apakah kalian tidak berani membiarkan kami berdiri di sini? Ingin mengusir kami? Merasa tidak nyaman? Produk yang kami kembangkan dan produksi sendiri. Kenapa merasa tidak tenang? Ada masalah dengan barangnya. Tentu saja merasa tidak tenang. Mengenai apa yang membuat tidak tenang? Mengenai apa yang membuat tidak tenang? Dalam hati sendiri sudah jelas. Di samping ada orang yang tidak berguna. Apa moral yang bisa kamu pegang? Semua. Formula produk baru yang diluncurkan oleh grup Su dicuri. Formula produk baru yang diluncurkan oleh grup Su dicuri. Wow, ternyata dicuri. Kamu bohong. Formula ini jelas-jelas kami kembangkan sendiri. Benarkah? Maka saya ingin bertanya kepada Ketua Su. Kenapa formula produk baru kalian sama persis dengan milik grup Zhao? Apakah tidak mungkin kalian meniru formula kami? Apakah di sini orang jahat yang mengadu lebih dulu? Mari kita dengar apa yang dikatakan Nona Su. Keluarga Zhao meniru formula grup Su. Seperti yang kita ketahui, kekuatan keluarga Zhao jauh lebih kuat daripada keluarga Su. Setiap tahun anggaran untuk penelitian dan pengembangan produk baru jauh melebihi kalian 10 kali lipat. Keluarga Zhao yang begitu kuat, apakah perlu menang dengan cara meniru? Silakan, semua, silakan berbicara. Siapa yang lebih meyakinkan? Ya. Keluarga Zhao lebih kaya daripada keluarga Su. Obat ini pasti dikembangkan oleh keluarga Zhao. Aku juga membiarkan keluarga Zhao dan Su mencuri resep dan makan sembarangan. Aku harus menyebarkan berita ini agar semua orang melihat wajah asli keluarga Su. Betul sekali. Lihat kan. Miskin itu adalah dosa manusia. Dengan uang, aku bisa mengubah yang hitam menjadi putih. Apa yang kau miliki untuk melawanku?
Kenapa tidak bisa bicara lagi? Menyadari kenyataan itu adalah hal yang baik. Tapi aku harus mengingatkan kalian, ya, di masa depan, saat melakukan sesuatu, lakukan sesuai kemampuan, ya. Semua, ini adalah lokasi konferensi pers Grup Su hari ini. Kami dari Grup Xiao ingin memberikan manfaat kepada semua. Semua yang hadir di sini akan mendapatkan satu paket obat kecantikan dari Grup Xiao. Wah! Kamu bahkan punya kesempatan untuk mendapatkan barang berharga ini. Tidak perlu dikatakan lagi. Pangeran Zhao sangat hebat. Semua yang kau katakan adalah benar. Betul, betul. Pangeran Zhao sangat hebat. Apa yang kau lakukan? Di acara peluncuran kami, mempromosikan produk baru sendiri. Mau ikut-ikutan membuat hype ya? Ya sudah, ikut saja. Kalau mau disalahkan, salahkan diri sendiri yang tidak mampu. Orang yang rendah seperti ini, harus diinjak oleh orang-orang yang mampu seperti kami. Aku merasa kerutan di wajahku hilang. Efek obat ini terlalu baik ya. Aku merasa kulitku jadi lebih baik. Bahkan kalau gratis pun. Setelah pulang nanti, aku juga akan berusaha keras mempromosikan pil kecantikan ini. Jadi terima kasih kepada semua telah mempromosikan untuk grup Zhao di sini. Jadi terima kasih kepada semua yang telah mempromosikan untuk grup Zhao di sini. Terima kasih kepada semua yang telah mempromosikan untuk grup Zhao di sini. Ciao. Trikmu ini terlalu hebat ya. Karena 2 sampah itu kalah. Hatiku lebih bahagia daripada mendapatkan puluhan juta. Keinginan mereka diinjak di acara peluncuran mereka. Tinggi, sungguh tinggi. Aku juga ingin menemukan cara yang bagus seperti ini. Kalian berdua jangan putus asa. Kesempatan itu ada. Jika lain kali kami merebutnya lagi, jangan salahkan kami ya. Siapa yang menginjak siapa, belum tentu. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Ciao, apa yang kamu katakan kepada 2 loser itu? Kepala sudah tidak beres. Bisa bikin gelombang apa sih? Waktu itu dia pacaran sama kakakku. Sudah dikuasai habis-habisan oleh kakakku. Sekarang meskipun sudah putus, tapi dengan IQ-nya, paling-paling cuma bisa ngomong 2 kata kasar. Iya kan? Jadi aku akan lihat sebentar. Wajahmu ini bagaimana bisa jadi milikku? Lin Feng, ada yang tidak beres. Resepnya dicuri. Lihat, ini kan sudah ada. Tidak benar. Resep kita dicuri. Jadi tidak lagi unik. Tenang saja, kali ini tetap unik. Resep kali ini sudah aku perbaiki. Lebih harum dari sebelumnya. Kalian baru saja mengonsumsi produk generasi pertama dari grup Su. Dan sekarang yang ada di tangan kalian adalah produk baru kami. Ini bagaimana mungkin? Rasanya setelah makan obat ini, tidak hanya kondisi kulit jadi lebih baik, tubuh juga terasa kembali seperti umur 18. Aku juga merasa tubuh penuh energi. Bahkan efek samping akibat begadang di masa lalu sudah hilang. Iya, obat ajaib. Ini pasti obat ajaib. Sungguh seperti obat ajaib. Ini tidak mungkin. Yang benar tidak bisa jadi palsu. Yang palsu tidak bisa jadi benar. Begitu sederhana prinsipnya. Hao Sui, kamu tidak tahu. Kalian pasti adalah. Mereka mencuri formula produk baru dari grup Xiao kami. Baiklah, kalau kalian bilang punya formula yang sudah diperbaiki, tunjukkan saja kepada semua orang. Iya, tunjukkan. Kenapa tidak bisa dikeluarkan? Masih bilang dicuri. Kalian membawa barang-barang kami yang sudah tidak terpakai. Di sini pamer, bagaimana? Malu tidak? Bajingan, kalian berani menjebak saya. Kalau tidak menjebakmu, bagaimana mungkin kalian hari ini memberikan kami hadiah besar seperti ini? Mengira telah mencuri formula, dan menjadi orang jahat yang mengadu terlebih dahulu. Apa kamu tidak berpikir kami juga punya pikiran yang sama? Masih harus berterima kasih kepada kalian. Hari ini khusus datang ke konferensi untuk mendukung kami. Percaya dengan bantuan kalian, produk baru kami tidak akan kesulitan untuk terjual. Bajingan. Bajingan Lin Feng. Bagaimana kamu yang tidak berguna ini bisa menjadi begitu licik? Licik? Jika bukan karena kalian yang berusaha menjebak kami, tidak akan terjebak dalam perangkap kami. Masih tahu kenapa? Saya tidak mengumumkan berita tentang resep yang dicuri. Kenapa? Jika tidak, bagaimana kalian bisa tahu resep ini yang terbaik dan menghabiskan banyak uang untuk memproduksinya? Kalian menimbun begitu banyak barang yang tidak terjual.
Kerugian kelompok Zhao kali ini pasti sangat besar. Aku akan membunuhmu. Ayo pergi, sekarang di luar banyak wartawan. Jika kamu bergerak, semuanya akan berakhir. Sang Xiao, jangan marah. Kita masih punya banyak kesempatan untuk membunuhnya. Masih ada kesempatan apa sih? Aku sudah menginvestasikan semua uangku kali ini. Tidak mendapatkan 1 sen pun. Kelompok Zhao. Kelompok Zhao akan hancur. Kalian. Kalian maksudnya apa? Aku bangkrut. Kalian akan meninggalkanku, kan? Jangan lupa siapa yang memberi kalian hari ini. Siapa yang memberi kalian? Jika bangkrut, siapa yang masih menganggapmu penting? Bajingan. Sekarang setiap hari kalian menginjakku. Yang tahu diri cepat-cepat pergi. Jika tidak, aku akan menamparmu. Sayang. Sayang. Hao Jia, aku sudah berpikir dengan seksama. Terlalu banyak ketidakcocokan di antara kita. Lebih baik kita putus. Hahaha. Bagus sekali. Kalian. Dan kalian. Tunggu saja, kalian semua. Li Feng. Li Feng. Sebelumnya aku yang salah. Aku tidak melihat wajah asli orang itu dengan jelas. Mau tidak kita bersama lagi? Beri aku 1 kesempatan lagi. Kali ini aku sendiri yang akan memberikan mahar. Jelas-jelas kamu yang meninggalkannya dulu. Sekarang kamu kembali mencarinya. Sudah terlambat untuk urusan pasangan orang lain. Itu bukan urusanmu. Siapa bilang itu bukan urusannya? Dia adalah pacarku. Dia adalah pacarku. Kakak ipar, kamu sudah memberikan mahar kepada kakakku. Dan kakakku punya alasan tersendiri dengan Zhao Jie. Iya. Waktu itu aku bersama Zhao Jia karena ada alasan. Aku sengaja mengintai di dekatnya untuk mengumpulkan informasi. Aku takut dia akan melukai kalian. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Bagaimana kamu bisa berpaling hati? Adik perempuan saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Kalian malah mengambil uang untuk menyelamatkannya untuk membeli mobil. Setelah putus dengan saya, langsung mencari pria lain. Bahkan mengejek saya dengan dingin. Masih berani bilang itu demi kebaikan saya. Betapa munafiknya kalian berbicara dengan begitu megah. Kalian benar-benar yang pertama. Sekarang saya tidak ingin melihat kalian. Pergi, saya sudah merendahkan diri seperti ini. Kamu masih harus mempermalukan saya di depan umum. Pergi sana. Li Feng. Saya benci kamu. Kak, kamu bilang berputar-putar. Tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Zhao Jie. Bukan saya yang bilang kamu. Kenapa kamu putus dengan Lin Feng begitu cepat? Kamu mau menyalahkan saya? Ya, saya putus dengannya bukan karena kamu. Seandainya kamu tidak begitu tidak berguna, apakah harus membuat kakakmu selalu membantu kamu? Jangan banyak bicara. Bagaimana mau mendapatkan Lin Feng kembali? Kejar apa? Apa kamu masih merasa kakakmu sudah cukup memalukan? Kalau mau pergi, silakan. Saya tidak ikut. Kak, kamu bilang Lin Feng dan Sumo tidak kenal lama. Hubungan ini pasti tidak dalam. Kita bicara lagi tentang Lin Feng yang saat itu berusaha mengumpulkan mahar untukmu. Dia pasti sudah berusaha keras. Itu bukan hanya untuk orang ini, tapi juga untuk mahar itu. Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Kita tidak perlu membahas berapa banyak uang yang dimiliki Lin Feng. Cukup katakan bahwa kemampuan medisnya yang luar biasa itu pasti akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Apa kamu benar-benar tega menyerahkannya kepada orang lain? Kamu ini ada benarnya juga. Aku akan menikahinya sekarang juga. Katakan, ada apa yang ingin kamu bicarakan? Jangan terburu-buru. Lihat ini, apakah kamu masih ingat? Ini adalah tempat kencan pertama kita.
Kamu bilang ingin bersamaku seumur hidup. Kamu bahkan bilang pernikahan kita akan diadakan di sana. Aku tidak ingin mendengar cerita lama itu lagi. Cepat katakan apa yang ingin kamu sampaikan. Lin Feng, beberapa hari ini aku merenungkan diriku sendiri. Aku telah melakukan banyak kesalahan. Saat itu aku terjebak dalam kebodohan. Itu salahku. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan terakhir? Aku bersumpah, kali ini aku akan menjadi istri Lin Feng yang baik. Aku menolak. Aku sudah meminta maaf. Kenapa kamu belum memaafkanku? Kamu minta maaf, aku harus memaafkanmu. Aku sudah benar-benar putus asa terhadapmu. Aku rasa lebih baik kamu pulang dan bantu adikmu itu. Lihat siapa yang mau jadi penampung. Yang mau menggantikanmu untuk merawat anakmu yang berusia 30 tahun. Aku rasa, tidak ada gunanya kita melanjutkan pembicaraan ini. Selamat tinggal. Ini semua karena kamu memaksaku. Bukankah kamu bilang akan mengembalikan uang mahar? Kenapa kamu bersikap seperti ini? Uang mahar tidak perlu terburu-buru. Kamu datang dulu. Trik ini tidak ada gunanya untukku. Segera kembalikan uangku. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Sekarang hanya kita berdua yang bicara. Dulu aku bisa memuaskanmu. Tapi sekarang, bulan tidak lagi bersinar. Menyebalkan. Jangan terburu-buru. Ini adalah pertunjukan yang bagus. Ini panas. Katakan, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Aku bisa memberimu perasaan yang benar-benar berbeda. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh wanita bernama Su itu. Tidak menyangka kamu melakukan ini agar aku kembali. Bisa melakukan ini. Tapi tidak ada gunanya. Kenapa Lin Feng? Aku sudah melakukan segalanya. Apa kamu sama sekali tidak tersentuh? Jangan-jangan kamu tidak bisa. Perlu aku katakan lebih jelas lagi. Kamu mengerti, kan? Sudahlah, sisa uangnya juga tidak perlu. Anggap saja memberi makan anjing. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak menghargai, jangan salahkan aku jika menjadi kejam. Beliau cepat datang. Beliau sudah mengambil keuntungan dan ingin melarikan diri. Di dunia ini tidak ada orang baik seperti itu. Hei. Sudah berbuat jahat ingin melarikan diri. Di dunia ini tidak ada hal baik seperti itu. Jadi kalian mengundang aku hari ini hanya untuk ini. HMPH, aku sudah memberimu kesempatan. Lin Feng, itu karena kamu sendiri tidak menghargai. Sekarang seperti ini, kamu hanya menyusahkan diri sendiri. Kenapa banyak bicara dengannya? Sudah jatuh ke tangan kita berdua. Mari kita pikirkan bagaimana menghadapinya. Adikku merekam semua rencanamu yang jahat. Katakan, mau diselesaikan secara publik atau pribadi. Bagaimana kalau kita laporkan? Bagaimana kalau kita selesaikan secara pribadi? Jika kita laporkan, itu berarti kita akan melibatkan polisi. Tapi, adikmu yang sakit itu sudah sadar, kan? Dengan kondisi tubuhnya seperti itu, bagaimana jika tidak ada yang merawatnya? Kalau begitu, kita selesaikan secara pribadi. Untuk menyelesaikan secara pribadi, itu tergantung pada niat baikmu. Katakanlah, berapa banyak yang bisa kamu bayar? Berapa yang kamu inginkan? 1 juta. Tidak. 5 juta. Hanya 5 juta. Ini jelas pemerasan. Xiao Zhan, ada apa denganmu?
Kamu sudah terjebak di antara kami berdua. Kamu masih punya ruang untuk bernegosiasi. Bukankah begitu? Sudah sampai pada titik ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tapi Xiao Hui, hanya segitu saja. Jadi, Kak, berapa yang kamu mau? 10 juta. 10 juta untuk kami berdua. Dengan uang itu, kita bisa melakukan apa saja di masa depan. Baiklah. 10 juta? Ya 10 juta. Dengar tidak? Sudah, benar-benar sudah. Ayo, lihat. Tidak menyangka kamu, sampah ini, punya banyak uang. Kamu bilang, betapa baiknya jika kamu jadi kakak ipar saya. Sayangnya, saya sama sekali tidak ingin berhubungan dengan narapidana. Saya tidak mau jadi kerabat narapidana. Berani-beraninya merekam. Kalian semua memeras Leslie. Kenapa saya tidak boleh merekam? Untuk menyimpan bukti. Xiao Hui, ada apa denganmu? Li Feng, kamu melakukan apa pada adikku? Tidak melakukan apa-apa. Hanya merangsang titik akupunktur dia. Biar seluruh tulangnya terasa sakit seperti mau patah. Kamu bilang, kamu mau bagaimana? Saya tidak mau bagaimana. Hanya ingin mengirim kalian ke tempat yang seharusnya. Memeras 1 juta. Itu adalah kejahatan berat. Sekarang sepertinya tidak ada yang akan menolong kalian. Kan? Baiklah, saya menyerah. Apa yang harus kami lakukan agar kalian membiarkan kami pergi? Membiarkan kalian pergi. Justru kalian yang tidak membiarkan saya pergi. Kan? Ingin saya membiarkan kalian pergi. Juga bisa. Kembalikan semua uang yang pernah saya berikan kepada kalian sebelumnya. Baiklah, Lin Feng. Saya sedang berbicara tentang perasaan. Dan kamu sedang melakukan apa? Kamu sedang menghitung uangku. Saya salah menilai dirimu. Seandainya ada orang lain yang benar-benar mencintaiku, saya pasti tidak akan melakukan ini. Sayangnya, apakah kamu? Bukankah kamu dari awal hanya ingin menguras uangku? Kembalikan uangnya. Lin Feng, adikku sekarang sudah seperti ini. Uangnya juga hampir habis. Saya tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Mari kita tanda tangani surat utang. Persiapannya cukup lengkap ya. Hari ini kamu memang ingin menjebakku. Kita hanya bertemu sekali. Terakhir, saya kasih saran. Luangkan waktu untuk pergi ke rumah sakit. Kita hanya bertemu sekali. Saya kasih kamu nasihat. Luangkan waktu untuk pergi ke rumah sakit. Apa maksudnya? Kamu memiliki penyakit ginekologi yang cukup serius. Jika tidak diobati tepat waktu, kedepannya kamu benar-benar harus menganggap bayi raksasa ini sebagai anakmu. Kak, untuk melepaskan orang itu, kami tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Apalagi yang kau inginkan? Kita tidak bisa melawannya. Menyerah. Lalu bagaimana ke depannya? Kak, dengan tubuhmu sekarang ini, mencari seorang anak orang kaya lagi. Suhui, aku sudah seperti ini. Apakah kau masih ingin aku jadi alat penghasil uang? Apa yang dikatakan Lin Feng tidak salah. Kau hanyalah seorang bayi raksasa. Aku tidak mungkin jadi Voldemort lagi. Aku akan mengembalikan semua barangmu. Mulai sekarang. Kau harus mandiri. Hubungan ini seharusnya sudah terputus, kan? Untuk mereka, aku juga sudah berusaha sebaik mungkin. Tuan Li, di mana Anda? Aku tidak terlihat. Kakek. Mengapa Song Ge menghilang? Sebelum pulang hari ini, aku menelepon dia. Dia bilang akan kembali malam ini. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Apakah dia pergi ke tempat lain? Tidak mungkin. Dia selalu tepat waktu. Malam paling lambat harus pulang jam 10. Tapi barusan aku menelepon dia. Matinya semua ponsel. Apakah mungkin dia diculik orang? Kakek. Apakah kamu pernah menyinggung seseorang sebelumnya? Tidak, tidak ada. Saya seumur hidup berpegang pada kesetiaan dan kebaikan. Tidak punya musuh. Tapi saya punya seorang kakak senior. Jangan-jangan dia. Kakek, apakah kakak senior Anda bernama Zhang? Saya dengar Momo bilang kalian pernah bertemu. Dan ada gesekan. Dia beberapa kali mencari masalah.
Sudah saya ajari sekali, tapi ini seharusnya tidak terjadi. Dengan kemampuannya, bagaimana dia bisa menangkap Momo? Saya tidak bisa. Tapi ada orang lain yang bisa. Tidak terduga, kan? Kita akan bertemu lagi begitu cepat. Ai, Adik, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tubuh Anda terlihat sangat sehat, membuat hati saya terasa tidak enak. Kakak senior, kita punya banyak urusan. Jika ada masalah, hadapilah saya. Jangan hadapi cucu saya. Segera lepaskan dia. Saya tidak bisa ini. Lagi pula, saya di sini untuk membantu orang lain. Dengan posisi dan statusmu, masih membantu orang lain. Apakah itu? saya suka ekspresi wajahmu yang sekarang. Kamu benar. Itu adalah Tuan Long dari ibu kota. Tuan Long. Nak, kamu sudah membuat nama kecil di Unceng. Jangan merasa terlalu percaya diri. Lagi pula, kamu hanya katak di dalam tempurung. Tuan Long, kamu bahkan tidak tahu. Saudara, mungkin kamu bisa menjelaskan kepada anjing kecil ini. Tuan Long adalah tokoh penting di dunia loyalitas Longguo. Menguasai grup loyalitas terbesar di Longguo. Mengontrol hidup dan mati rakyat Longguo, dia adalah gurumu. Karena dia adalah gurumu, bagaimana mungkin dia menyerangmu? Orang tua yang tidak berguna ini sudah diusir dari sekolah oleh Tuan Long. Dia tidak salah. Bakat saya tidak setinggi mereka. Tuan Long juga tidak menyukai saya. Setiap kali mengajarkan keterampilan, mereka sengaja menghindari saya. Untuk membuktikan diri, saya memilih untuk pergi. Mereka berhasil belajar sendiri berkat saya, dan mencapai ketinggian hari ini. Ketinggian? Ya, kau tua bangka. Omonganmu benar-benar tidak ada sopan santunnya. Tinggimu berapa sih? Kau bahkan tidak bisa melewati ambang pintu. Jangan banyak bicara. Sudah bertahun-tahun, aku dan suamiku tidak ada hubungan apa-apa. Aku juga tidak pernah mengganggu atau menyakitinya. Kenapa dia tiba-tiba menangkap cucuku? Tuan Long ada perintah. Mulai hari ini, gunakan grup Su untuk melayaninya. Semua paten obat kalian menjadi miliknya. Ini adalah kontrak akuisisi. Jika ingin cucu selamat, tanda tangani dengan patuh. Akuisisi grup sushi. Rp1, ini lelucon, kan? Jelas-jelas bisa merampok. Kenapa hanya Rp1? Kalian ini menghina orang. Ya, kalian sedang menghina diri kalian sendiri. Kakek Su, Tuan Lin, bisa memperhatikan perusahaan grupmu. Itu adalah keberuntunganmu. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menyerahkan semua yang kau miliki. Su Yue, kau juga tidak ingin cucumu mengalami masalah, kan? Kau, si miskin. Kau berani memukulku. Bajingan tua, saya tidak bohong. Saya sudah ingin memukulmu sejak lama. Kembali dan beritahu si Tuan Long itu, yang ingin merebut barang kita. Harus lihat apakah giginya cukup kuat. Kamu selesai? Berani memukul wajah Tuan Long. Kamu. Tunggu saja untuk mengumpulkan jasad cucumu. Tuan Lin, kamu terlalu emosional. Dengan cara ini, kita tidak tahu kita dikurung di mana. Ayah, saya punya cara sendiri. Kakek, tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang teknik pencarian rasa. Teknik pencarian rasa? Apa itu? Itu adalah bubuk obat yang tidak berwarna dan tidak berbau. Ia akan mengeluarkan aroma yang aneh. Orang biasa tidak bisa mencium baunya, tapi saya bisa. Oh, saya mengerti. Tadi kamu menampar kakak guruku. Menyebarkan bubuk obat itu di tubuhnya. Betul? Bajingan tua bernama Sang itu pasti tidak akan memberitahu saya keberadaan Sumo dengan mudah. Ini adalah cara yang paling efektif. Kamu bilang bagaimana cara menggunakannya? Dalam waktu yang singkat ini. Sangat cocok menggunakan bubuk obat ini. Ini adalah resep yang saya dapatkan secara tidak sengaja. Saya rasa ini sangat istimewa. Jadi saya membuat sedikit dari itu. Tidak menyangka akan segera berguna. Ai, semua ini berkat kamu. Momo sudah diselamatkan. Bau dari kakek sudah muncul. Kita harus cepat-cepat. Saya belum cukup mahir membuat bubuk obat ini. Bau tidak boleh terlalu lama. Ayo kita cepat pergi. Kamu sebenarnya mau apa? Apakah kalian tahu ini melanggar hukum? Lepaskan saya. Cepat lepaskan saya. Diam. Ada perintah dari atas. Sekarang juga akan kubunuh kamu. Long Hai, Anda tidak tahu betapa sombongnya anak brengsek itu.
Saya sudah memberitahu mereka tentang urusan Anda. Anak brengsek itu. Dia bahkan menamparku. Dan merobek kontrak Anda. Tidak apa-apa, tujuan saya memang bukan itu. Kamu pergi beri racun khusus saya. Kepada gadis kecil itu, baiklah. Apa yang kamu katakan? Yang Mulia Rong, orang itu pingsan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Selanjutnya tunggu. Tunggu sampai mereka datang untuk bernegosiasi, Yang Mulia. Mereka akan datang, penerus jarum ilahi yang santai. Jika bahkan kemampuan melacak ini saja tidak ada, saya sangat kecewa. Lepaskan Sunuo. Tuan, Anda benar-benar hebat. Bajingan tua dan bajingan muda sudah mengejar. Aktifkan mode bebas tangan. Ya. Saya tidak ingin berbicara panjang lebar dengan kalian. Syarat yang saya ajukan sebelumnya. Kalian harus menerimanya tanpa syarat. Selain itu, serahkan kitab rahasia jarum ilahi yang santai. Guru, apakah Anda benar-benar akan melakukan hal yang begitu kejam kepada murid Anda yang pernah ada? Kamu sudah bukan muridku lagi. Seandainya bukan karena jarum ilahi yang santai, saya bahkan tidak tertarik untuk menyerangmu. Kamu jauh di Beijing. Di sini hanya ada Zhang Laogou seorang. Kenapa kami harus menerima syaratmu? Gadis kecil itu telah memakan racunku. Tidak ada yang bisa mengatasinya kecuali aku. Itu belum tentu. Bagaimana jika kita bertaruh? Jika kamu bisa mengobati racun itu, saya akan membiarkan kalian pergi. Tidak akan menyusahkan. Jika tidak bisa, serahkan jarum ilahi yang santai dan grupsu. Saya akan memberi kalian jalan hidup. Memberi kalian jalan hidup. Ini. Bagaimana bisa tutup mulut? Aku yang berbicara, siapa yang memberi hak? Kamu menyela atau bilang kamu pikir aku akan kalah? Hamba tidak berani. Bagaimana? Berani atau tidak? Apa yang tidak berani? Racun ini ternyata begitu kejam. Jika aku sembarangan mengobati racun, tidak hanya tidak bisa menyelamatkan orang, aku sendiri juga akan terinfeksi racun. Nak, kamu punya penglihatan yang baik. Jika kamu takut, maka serahkan saja. Obat penawarnya yang aku inginkan. Aku pasti akan memberikannya. Hanya sedikit rumit saja. Kenapa kamu begitu percaya diri? Apa yang terjadi padaku? Jangan takut. Aku tidak takut. Aku merasa aku akan mati. Tenang saja, aku ada di sini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana mungkin? Kamu ini punya sedikit kemampuan. Kali ini anggap saja kamu menang. Tuan Lu, Ini bukan memelihara harimau untuk menimbulkan masalah, ya. kita harus membunuh mereka. Aku jauh di ibu kota. Lalu harus bagaimana? Kembali dan rencanakan dengan baik. Berdiri. Kamu mau apa? Aku punya hadiah untukmu. Kamu brengsek kecil. Kamu lagi memukulku. Kamu tahu siapa yang ada di belakangku. Hanya seekor anjing tua yang menghidupi orang lain. Lalu apa jika aku memukulmu? Seandainya aku tidak perlu kamu kembali untuk menyampaikan pesan. Hari ini kamu tidak akan keluar dari kota awan. Kamu yang sudah tua dan tidak mati-mati. Kamu hanya membiarkan generasi muda di sekitarmu memperlakukanku seperti ini. Kamu mengajarkan mereka seperti itu. Kamu benar. Hanya anjing jahat sepertimu. Lalu apa jika aku memukulmu? Aku sudah menahan napas ini selama puluhan tahun. Kembali dan beritahu tuanmu. Jika ingin menghadapi Dewa Santai, silakan hadapi aku. Jika berani menyerang orang di sekitarku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Apa yang bisa kamu lakukan kepada Tuan Long? Di matanya. Kalian semua seperti semut. Menghancurkan kalian tidak perlu usaha yang besar. Ya sudah, kita coba saja. Kita lihat saja nanti, HMPH. Meskipun sudah mengeluarkan sedikit emosi, tapi masalahnya semakin rumit. Tuan Lin. Bagaimana kalau kamu bawa kita pergi dari kota Yun? Kenapa harus pergi? Setelah bertahun-tahun, aku sangat mengenalnya. Meskipun kali ini mengalami kemunduran, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dan juga, di lain waktu, dia pasti akan menggunakan cara yang lebih keras untuk menghadapi kita.
Dia berpikir sama seperti aku. Jadi, aku sudah bertindak. Tuan Lin, ini bukan lelucon. Apa yang kamu lakukan? Tadi bukankah kamu sudah melihatnya? Apa kamu sekali lagi memanfaatkan Kak Zhang? Betul? Dia bisa memanfaatkan Momo untuk memberikan tantangan padaku. Kenapa aku tidak bisa memanfaatkan Zhang si anjing tua untuk memberikan tantangan padanya? Pukulan tadi. Aku sudah meracuni tubuh Zhang si anjing tua. Ketika dia kembali ke Beijing, dia pasti akan lumpuh seluruh tubuhnya. Dengan sifat Tuan Long. Apa yang akan dia lakukan? Dengan sifatnya yang sombong. Dia pasti akan turun tangan untuk menyelamatkan. Racun ini jika dibiarkan begitu saja. Dalam 3 hari, itu akan menghilang. Jika seseorang mencoba untuk mengobati, tidak hanya si kecoa, bahkan si penyembuh juga akan keracunan. Tuan Lin, Anda memiliki kemampuan seperti itu. Racun ini hanya saya yang bisa menetralisir. Jika dia datang padamu untuk meminta penawar, silakan sampaikan syarat apapun kepada dia. Saya mengerti. Karena dia memperlakukan saya seperti ini. Tuan Lin, apa yang terjadi? Terjadi. Guru saya terkena racun. Dia baru saja menelepon saya. Dia menggunakan semua harta miliknya untuk menukarkan nyawanya. Proses selanjutnya akan segera saya kirimkan orang untuk mengurusnya. Yang kalah akan segera menjadi keluarga medis terkemuka di Dragon Country. Itu sangat bagus. Ini adalah penawarnya. Kapan Anda ingin memberikannya padanya? Itu terserah Anda untuk memutuskan, Tuan Lin. Semua ini adalah berkat Anda. Saya harus berterima kasih kepada Anda dengan baik. Ini semua yang seharusnya saya lakukan. Tidak perlu banyak bicara, Tuan Tua. Ingin tahu hadiah apa yang saya berikan padamu? Apa Anda benar-benar tidak tertarik? Hadiah apa? Ini aku. Aku bisa melihatnya. Kamu benar-benar baik padanya. Apakah kamu mau menerima hadiah besar ini atau tidak? Aku sudah memutuskan untuk menerima menantu ini. Tidak peduli, cepatlah setujui saja.